Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Asih dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Teluk Jambe Barat dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 dengan materi pembelajaran tentang VOC. Baik teman-teman, pertama kita akan membahas tentang apa itu VOC. VOC adalah perusahaan Hindia Timur Belanda secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur atau dalam bahasa Belanda Verenigde Oostindische Compagnie atau bisa disingkat juga dengan VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Kemudian adapun tujuan dibentuknya VOC. Tujuan utama dibentuknya VOC seperti tercermin dalam Perundingan 15 Januari 1602 adalah untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Yang dimaksud musuh saat itu adalah Portugis dan Spanyol yang pada kurun Juni 1580 sampai Desember 1640 bergabung menjadi satu kekuasaan yang hendak merebut dominasi perdagangan di Asia. Untuk sementara waktu, melalui VOC bangsa Belanda masih menjalin hubungan baik bersama masyarakat Nusantara. Ada pula hak istimewa. Hak-hak istimewa yang tercantum dalam oktroy atau piagam charter pada tanggal 20 Maret 1602 yang meliputi hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Hak kedaulatan, sovereignty, sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri, dan memungut pajak. Kemudian ada juga garis waktu. Pada 1652, Jan van Riebeeck mendirikan pos di Tanjung Harapan, ujung selatan Afrika, sekarang ini Afrika Selatan, untuk menyediakan kapal VOC untuk perjalanan mereka ke Asia Timur. Pos ini kemudian menjadi koloni sungguhan ketika lebih banyak lagi orang Belanda dan Eropa lainnya yang mulai tinggal di sini. Pos VOC juga didirikan di Persia, sekarang di Iran, Benggala atau sekarang di Bangladesh, dan sebagian di India. Ceylon sekarang di Sri Lanka, Malaka sekarang Malaysia, Siam sekarang Thailand, Cina Daratan atau Kanton, Formosa sekarang Taiwan, dan selatan India. Pada 1662, Koxinga mengusir Belanda dari Taiwan. Pada 1669, VOC merupakan perusahaan pribadi terkaya dalam sepanjang sejarah. Dengan lebih dari 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, angkatan bersenjata pribadi dengan 10.000 tentara, dan pembayaran dividen 40%. Perusahaan ini hampir selalu mengalami konflik dengan pihak Inggris. Hubungan keduanya memburuk ketika terjadi pembantaian Ambon pada tahun 1623. Pada abad ke-18, kepemilikannya dipusatkan di Hindia Timur. Setelah peperangan keempat antara Provinsi Bersatu dan Inggris 1780 sampai 1784, VOC mendapatkan kesulitan finansial dan pada 17 Maret 1798 perusahaan ini dibubarkan. Setelah Belanda diinvasi oleh tentara Napoleon Bonaparte dari Prancis, Hindia Timur diserahkan kepada kerajaan Belanda oleh Kongres Wina di 1815. Dan yang terakhir, ada kebangkrutan dan pembubaran. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Penyebab kebangkrutan VOC sendiri disebabkan karena maraknya korupsi di dalam organisasi VOC yang dilakukan oleh petingginya. Di saat yang bersamaan, VOC juga harus berperang menghadapi Inggris yang berakhir dengan direbutnya semua kantor VOC. Hayden Seventeen juga dianggap bertanggung jawab terhadap kebangkrutan VOC.
Mereka dianggap lalai karena membiarkan para pejabat menjalankan bisnis pribadi. Namun pada praktiknya mereka mengambil keuntungan lebih untuk memperkaya diri. Hidden Seventeen juga dianggap tidak sigap dalam menanggapi keluhan pegawainya, seperti saat mereka enggan menyediakan serdadu dan kelasi kapal yang baik mutunya. Selain itu, keterlibatan VOC dalam perang di Jawa, Sumatera, dan Maluku menjadi penyebab kebangkrutan VOC. Hingga akhirnya VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 dengan meninggalkan hutang sebesar 136,7 juta gulden. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.